Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jekwin Febriana Diborakase. Saya dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, semester 1, dengan NIM 2323701041. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan makalah Mekanika Rekayasa 1. Yang pertama, patutlah kita mengucap syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas untuk mata kuliah Mekanika Rekayasa 1. Saya menyadari dalam penulisan makalah ini banyak pihak yang telah membantu dan tulus memberikan saran, kritik serta doa sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya mengucapkan limpah terima kasih. Melalui kata pengantar ini, saya meminta maaf dan memohon pemakluman bila mana penulisan dan penyusunan makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama di hari esok. Akhir kata, semoga materi yang disusun dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, sistem satuan. Sejarah awal sistem satuan. Menurut sejarah sejak zaman dahulu kala, orang telah melakukan pengukuran-pengukuran. Walaupun masih sangat sederhana, namun prinsip yang dipakai masih digunakan sampai sekarang, yakni mengukur adalah melakukan perbandingan antara benda yang diukur dengan benda yang dianggap standar. Pengukuran dilakukan pada umumnya dimaksud agar orang dapat berkomunikasi sesama secara kuantitatif dalam berbagai bidang, serta perdagangan, industri, pengetahuan, dan lain-lain. Karena pada saat itu sistem komunikasi masih sangat sederhana, maka setiap kelompok orang atau komunitas lambat laut memiliki sistem satuan sendiri yang sifatnya sangat lokal, dimengerti dan digunakan dalam lokalitas sangat terbatas. Seperti bangsa Romawi dikenal sebagai bangsa yang pertama-tama membiasakan diri memberi satuan pada bilangan hasil pengukuran. Misalnya pes berarti kaki sebagai satuan panjang. Sekitar abad 15-16 terjadi perkembangan ilmu pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kata vektor berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawaan atau carrier yang ada hubungannya dengan pergeseran. Vektor biasanya digunakan untuk mengembangkan perpindahan suatu partikel atau benda yang bergerak atau juga untuk menggambarkan suatu gaya. Vektor merupakan sebuah konsep dalam pelajaran fisika yang berkaitan dengan materi lain seperti gerak, gaya, momen, impuls, dan lain-lain. Sebuah vektor diberi notasi dan digambarkan secara khusus dengan pengertian dan batasan yang jelas. Vektor diberi notasi beberapa huruf besar atau kecil yang dicetak tebal atau diberi tanda pada panah di atasnya. Sebuah vektor dapat digambarkan sebagai potongan garis lurus berarah atau anak panah yang batasan-batasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik awal, tanda anak panah atau titik tangga vektor. Titik tangga vektor artinya titik kedudukan tempat vektor itu mulai bekerja. Yang kedua, panjang tanda anak panah menyatakan nilai atau besaran vektor. Vektor yang lebih besar digambarkan dengan anak panah yang lebih panjang, begitu juga sebaliknya. Vektor juga lebih kecil digambarkan dengan anak panah yang lebih pendek. Yang ketiga, arah anak panah. Penggambaran vektor. Untuk arah ini biasanya digunakan istimewa arahnya ke kanan, arah ke kiri, atau arah ke atas atau arah ke bawah. Tegak lurus bidang gambar menunjukkan pembaca tanda titik, dan arah tegak lurus bidang gambar menunjukkan pembaca tanda X. Pada bidang ketersediaan, arah vektor dinyatakan dengan sudut yang diempit oleh vektor itu sendiri. Yang keempat, garis perpanjangan vektor disebut garis kerja vektor, misalnya garis 1 untuk kepentingan operasi vektor, misalnya penjumlahan, sinalisasi, dan sebagainya. Kita masuk jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor meliputi yang pertama ada vektor geometri, yang kedua ada unit, yang ketiga ada vektor skalar, yang keempat ada vektor bebas, dan kelima vektor positif dan negatif. Ada juga vektor dimensi, vektor linear, vektor polar, dan vektor kartesian, vektor percepatan dan kecepatan, vektor bersifat fisik. Pengertian gaya. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan deformasi
atau perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik pada suatu struktur. Gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi ataupun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, bila dalam bentuk, arah, maupun konstruksi geometri. Ya, contoh, gaya memiliki besaran dan arah sehingga termasuk dalam besaran vektor yang arahnya ditunjukkan dengan arah anak panah, sedangkan panjang vektor digunakan untuk menunjukkan besaran di dalam sistem SI. Yang berikut adalah sifat-sifat gaya. Terdapat beberapa sifat dan ciri-ciri gaya tertentu di bawah ini akan menjelaskan apa saja sifat-sifat gaya beserta penjelasannya. Yang pertama, dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, membuat benda diam menjadi bergerak. Yang keempat, membuat benda bergerak menjadi diam. Yang kelima, mengubah kecepatan gerak benda. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya-gaya kolinier adalah gaya-gaya segaris, kerjanya terletak pada suatu garis lurus. Yang kedua, gaya-gaya komplonar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada suatu bidang rata. Yang ketiga, gaya-gaya ruang adalah gaya-gaya yang bekerja di dalam ruang 3 dimensi. Yang keempat, gaya-gaya konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya melalui sebuah titik, sebaliknya jika tidak melalui sebuah titik di mana non-konkuren. Yang kelima, gaya-gaya sejajar atau gaya-gaya yang garis kerjanya sejajar satu sama lain. C. Resultan gaya. Apabila terdapat macam-macam gaya bekerja pada suatu benda, maka gaya tersebut dapat digantikan oleh suatu gaya yang memberikan pengaruh sama seperti yang dihasilkan dalam bermacam-macam gaya tersebut. Resultan gaya adalah satu gaya yang menggantikan atau mewakili beberapa gaya atau elemen. Yang pertama, metode menghitung resultan gaya. Metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya. Metode ini menggunakan konsep bahwa dua gaya atau lebih yang terdapat pada garis kerja gaya yang sama, segaris, dapat langsung dijumlahkan jika arah sama atau searah, atau dikurang jika arahnya berlawanan. B. Metode segitiga dan segi banyak vektor gaya. Metode ini digunakan untuk gaya yang bersifat komplonar, konkuren. Jika terdapat dua buah gaya yang akan dicari resultannya, maka saling menggunakan metode segitiga. Cara mencari resultan. Yang pertama, jika dua buah vektor A dan B saling tegak lurus, akan menghasilkan vektor resultan R, yang besarannya resultan ditentukan dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. B. Menggunakan rumus kosinus jika dua buah vektor A dan B di mana satu sama lain mengempit sudut seperti diperlihatkan seperti pada gambar di bawah ini. Maka menggunakan rumus R sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2AB cos theta. D. Komponen gaya. Komponen gaya merupakan kebalikan dari resultan. Prinsip dasarnya adalah menguraikan satu gaya menjadi dua buah gaya yang apabila dimunculkan secara bersama akan memberi efek yang sama dengan satu gaya yang diuraikan tadi. E. Momen gaya. Momen gaya merupakan hasil perkalian antara gaya dengan jarak gaya ke titik referensi atau titik puntir. F. Persamaan kesetimbangan gaya. Persamaan kesetimbangan gaya dapat ditulis sebagai berikut. Sigma FH sama dengan 0. Jumlah keseluruhan gaya horizontal sama dengan 0. Sigma F vertikal sama dengan 0. Jumlah keseluruhan gaya vertikal sama dengan 0. Sigma Fm sama dengan 0. Jumlah keseluruhan gaya momen sama dengan 0. G. Perjanjian tanda. Yang pertama, gaya horizontal. Arah ke kanan nilai gayanya positif, sedangkan arah ke kiri nilainya negatif. B. Gaya vertikal. Arah ke atas nilai gayanya positif, sedangkan arahnya ke bawah nilai gayanya negatif. C. Gaya momen. Rotasi momen berlawanan arah jarum jam, maka nilai gayanya negatif, sedangkan rotasi momen searah jarum jam, maka nilainya positif. Yang berikut jenis-jenis struktur. Sistem struktur. Ada beberapa sistem struktur. Yang pertama, ada balok,
Elemen balok merupakan elemen struktur yang paling sederhana yang banyak digunakan sebagai pemikul beban. Balok dibagi menjadi beberapa macam sebagai berikut. Ada balok sederhana, cantilever, balok dengan ujung-ujung tetap, balok menerus atau kontinu. Yang kedua, rangkai bidang. Jenis struktur dua dimensi ini memiliki ciri khas tersendiri. Rangkai bidang terdiri dari beberapa batang yang saling berhubung sehingga membentuk elemen-elemen segitiga, seperti pada gambar. Yang berikut adalah tumpuan atau perletakan. Tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Tumpuan dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada tumpuan sendi. Tumpuan sendi mampu memberikan reaksi arah vertikal atau reaksi arah horizontal atau terdapat dua buah variabel yang akan diselesaikan, RV dan RH. Tumpuan sendi ini tidak dapat menahan momen, seperti pada gambar. Yang kedua ada tumpuan roll. Tumpuan roll adalah tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Yang ketiga ada tumpuan jepit. Tumpuan jepit berupa balok yang berjepit pada tiang kolom seperti ditunjukkan gambar di atas, di mana tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal. Yang berikut adalah pembebanan. Pembebanan pada struktur merupakan salah satu hal yang penting dalam perencanaan sebuah gedung. Kesalahan dalam perencanaan beban atau penerapan beban pada perhitungan akan mengakibatkan kesalahan yang fatal pada hasil desain bangunan tersebut. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk merencanakan perhitungan perbebanan secara baik dan matang agar bangunan yang didesain nantinya akan aman pada saat dibangun dan digunakan sesuai fungsinya. Katakan beban terpusat vertikal. Rumus sigma MA sama dengan 0 atau semua gaya dimomenkan ke titik A. Negatif RB kali L tambah P kali A sama dengan 0. Negatif RB kali L sama dengan negatif P kurang A. Lihat dalam yang sudah tertera di gambar. RVA sama dengan P kali A bagi L. Kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan konstruksi balok sederhana di bawah ini dengan bentang L sama dengan 40 meter. Titik A diberi perlakuan perletakan sendi dan titik B diperletakan roll. Pada balok sederhana tersebut bekerja beban terpusat vertikal P sama dengan 10 ton yang berjarak 1,0 meter dari titik A dan berjarak 3,0 meter dari titik B. Hitunglah reaksi perletakan pada titik A dan titik B. Penyelesaian. Titik A, sigma MB sama dengan 0. Artinya semua gaya dimomenkan ke titik B. Asumsikan arah RVA ke atas, maka anak panahnya tunjukkannya ke atas, ke arah A, ke titik A, tumpuan A. Positif RVA dikali 4,0 meter dikurang 10 ton kali 3 meter sama dengan 0. Positif RVA dikali dengan 4,0 meter dikurang 30 ton kali meter sama dengan 0. Positif RVA dikali 4,0 meter sama dengan positif 30 ton kali meter. RVA sama dengan 30 ton kali meter per 4,0 meter sama dengan 7,5 ton. Karena nilai RVA sama dengan positif 7,5 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan dan arah RVA ke atas. Titik B, sigma MA sama dengan 0. Semua gaya dimomenkan ke titik A, diasumsikan ke arah RVA ke atas. Negatif RVA dikali 4,0 meter ditambah 10 ton kali 1,0 meter sama dengan 0. Negatif RVB kali 4,0 meter sama dengan negatif 10 ton kali 1,0 meter. RVB kali 4,0 meter sama dengan 10 ton kali 1,0 meter. RVB sama dengan 10 ton kali 1,0 meter bagi dengan 4,0 meter sama dengan 2,5 ton. Karena nilai RVA sama dengan positif 2,5 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan yang arahnya ke atas. Nilai kontrol, sigma H sama dengan 0, RHA sama dengan 0, karena tidak beban horizontal yang bekerja pada benteng balok AB. Kontrol,
Sigma vertikal sama dengan 0, RVA tambah RVAB kurang P sama dengan 0. 7,5 sama dengan 7,5 ton tambah 2,5 ton kurang 10 ton sama dengan 0. Semuanya memenuhi. Kesimpulan, balok sederhana AB dan bentang 4,0 meter dibebani aksi beban P sama dengan 10 ton sehingga reaksi peletakan yang terjadi di titik A, RVA sama dengan 7,5 ton arahnya ke atas, dan titik B, RVB sama dengan 2,5 ton arahnya juga ke atas. Ilustrasi permodelan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang berikut langsung ke reaksi peletakan beban terpusat diagonal. Beban terpusat diagonal adalah jenis beban yang bekerja membentuk sudut terhadap bidang datarnya. Langkah awal bila pada konstruksi balok sederhana bekerja beban terpusat diagonal P atau dicerminkan atau dijabarkan beban tersebut pada sumbu X atau PX dan sumbu Y atau PY sehingga menjadi PX sama dengan P kali cos alfa, PY sama dengan P kali sin alfa. Langkah berikutnya adalah menghitung reaksi peletakan balok sederhana di titik A dan titik B sebagai akibat bekerja beban PX dan PY. Contoh, langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan konstruksi balok sederhana di bawah ini dengan bentang L sama dengan 4,0 meter. Titik A diberi perlakuan peletakan sendi dan di titik B peletakan roll. Pada balok sederhana tersebut bekerja dengan beban terpusat vertikal P sama dengan 10 ton yang 1,0 meter dari titik A dan berjarak ke 3,0 meter dari titik B serta alfa sama dengan 300. Hitung reaksi peletakan pada titik A dan titik B. Penyelesaian. Langkah pertama adalah mencerminkan gaya P terhadap sumbu X dan sumbu Y. PY sama dengan P kali cos T kali cos alfa sama dengan 10 ton kali cos 300 sama dengan 8,66 ton. PY sama dengan P kali sin alfa sama dengan 10 ton kali sin 300 sama dengan 5 ton. Bila digambarkan kembali konstruksi simpel beban di atas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Titik A, untuk reaksi peletakan vertikal RVA, sigma MB sama dengan 0. Artinya semua gaya dimomenkan ke titik A. Asumsikan ke arah RVA ke atas. Positif RVA dikali 4,0 meter dikurang dengan 5 ton kali 3,0 meter sama dengan 0. Positif RVA dikali 4,0 meter dikurang 15 ton kali meter sama dengan 0. Positif RVA kali 4,0 meter sama dengan positif 15 ton. RVA sama dengan 15 ton kali meter bagi dengan 4,0 meter sama dengan 3,75 ton. Karena nilai RVA sama dengan positif 3,75 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan arahnya ke atas. Titik B, sigma MA sama dengan 0, semua gaya dimomenkan ke titik A. Asumsikan arah RVA ke atas, maka negatif RVB kali 4,0 meter tambah 5 ton kali 1,0 sama dengan 0. Negatif RVA kali 4,0 meter dikurang negatif 5 ton dikali dengan 1,0 meter. RVB kali 4,0 meter sama dengan 5 ton kali 1,0 meter. RVB sama dengan 5 ton kali 1,0 meter dibagi 4,0 meter sama dengan 1,25 ton. Untuk reaksi horizontal, sigma H sama dengan 0. Asumsikan RVA arahnya ke kanan. Positif RVA dikurang PX sama dengan 0. Sama dengan positif RVA dikurang 8,66 ton sama dengan 0. RVA sama dengan 8,66 ton. Karena nilai RVA sama dengan positif 8,66 ton, maka sesuai dengan asumsi perhitungan di atas, arahnya ke kanan. Kontrol sigma V sama dengan 0. RVA tambah RVB kurang PY sama dengan 0. 3,75 ton tambah 1,25 ton kurang 5 ton sama dengan 0. Semuanya memenuhi. Kita langsung ke gaya dalam. Langsung di contoh soal. Pada contoh soal 4 ini, maka merupakan lanjutan dari soal nomor 2 yang telah dibahas sebelumnya. Hitung gaya dalam momen N, gaya lintang D, dan gaya dalam momen. Penyelesaian angka yang pertama beri potongan pada segmen pengamatan. Perhitungan dilakukan dalam memberikan potongan pada setiap segmen pengamatan sehingga konstruksi simpel menjadi
beban batas. Pada contoh soal 4 ini, yang menjadi segmen pengamatan terdiri dari dua segmen, yaitu segmen AC dan segmen CB. Sehingga potongan yang akan diberikan pun terdiri dari dua potongan, yaitu potongan 1 pada segmen AC dan potongan 22 pada segmen CB. Bila melihat kiri potongan 1 interval potongan 0,0 sampai 2,0 meter. Segmen pengamatan AC, arah pandangan kiri potongan. Jarak KI atau X 0,0 meter di titik A. Gaya dalamnya dengan rumus NX sama dengan 0,0 karena tidak memiliki gaya dalam. Nah, untuk gaya lintangnya, rumus DX sama dengan positif RVA sama dengan positif 1,5 ton. Nah, untuk tabelnya itu positif 1,5. Terus ada gaya momen. Rumusnya itu M sama dengan ton dikali M. Rumus MX sama dengan RVA dikali X. MX sama dengan 1,5 X. Karena memang ada gaya momen di sini. 1,5 kali 0,0 meter sama dengan 0,0. 1,5 kali 2,0 meter sama dengan positif 3,0. Bila melihat potongan ke kanan, arah potongannya ke kanan, yaitu jarak KI X sama dengan 0,0 meter ke titik C. Kita lihat ke titik C. Ada juga 2,0 meter titik A. Gaya dalamnya rumusnya NX sama dengan 0, tapi di sini tidak ada gaya dalam. Maka gaya lintangnya dengan rumus DX sama dengan negatif RVA tambah P. DX sama dengan negatif 0,5 ton tambah 2,0 ton. DX sama dengan positif 1,5 ton. Terus ada gaya momen dengan rumus MX sama dengan positif RVA dikali 6 tambah X dikurang P kali X. MX sama dengan 3 tambah 0,5 X. MX sama dengan min 1,5 X tambah 3. Artinya, mulai dari gaya lintang. Gaya lintang itu, lihat arah dari RVB. Negatif RVB arahnya ke atas sesuai dengan perjanjian tanda di atas. Jika arahnya ke atas, maka hasilnya negatif. Maka di sini tulis min RVB, negatif RVB ditambah dengan P karena arahnya ke titik C. Makanya hasilnya itu positif. Jadi arahnya P. Terus DX sama dengan masukkan angka yang sudah ada. Negatif RVB itu sama dengan negatif 0,5 ton ditambah dengan nilai P-nya itu 2,0 ton. Jadi dijumlahkan 0,5 ton ditambah 2,0 ton sama dengan negatif 1,5 ton. Nah, yang berikut saya jelaskan untuk momennya. Untuk momen di sini ada MX. MX sama dengan positif RVB dikali dengan 6 tambah X. RVB-nya itu arah pandangannya itu. Kenapa dia negatif? Karena arahnya itu, momen itu arahnya itu negatif. Jadi di sini jadinya dapatnya negatif. Maksudnya arahnya itu positif. Dikali dengan 6 tambah X kurang P kali X. MX sama dengan masukkan angka 3 tambah 0,5 X kurang 2X. MX sama dengan min 1,5 tambah dengan 3. Langkah ketiga itu lakukan perhitungan gaya dalam potongan 2.2. Sama juga seperti yang tadi di atas. Jika jarak KI sama dengan 2,0 meter titik C, 8,0 meter titik B. Kita lihat yang 2,0 meter ke titik C.
Gaya dalamnya tidak ada, langsung ke gaya lintang. Rumusnya itu adalah dx sama dengan plus RVA atau positif RVA kurang P, karena gayanya ke arah P, makanya ada gaya juga di sini di atas C, jadi gayanya P. dx sama dengan, masukkan angka, dx sama dengan positif 1,5 ton kurang 2 ton sama dengan negatif 0,5 ton. Untuk gaya momen, mx sama dengan RVA kali x kurang P kali x kurang 2. RVA arah ke atasnya itu ada titik x, ada x di atas, jadi dikali. Setelah itu P, karena P terdapat titik C, C itu arahnya ke bawah sesuai dengan perjanjian tanda. Jika momennya ke bawah, maka hasilnya itu negatif. Setelah itu dikalikan dengan x, ada gaya x juga di situ, x dikurang dengan 2. Masukkan angka 1,5x. Berikutnya kita masuk ke diagram gaya dalam. Diagram gaya dalam adalah diagram yang menggambarkan besar gaya dalam yang terjadi pada suatu konstruksi. Macam-macam diagram gaya dalam itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diagram gaya normal. Yang kedua gaya dalam diagram gaya geser. Yang ketiga diagram momen. Aturan dalam menggambarkan diagram gaya ada beberapa. Yang pertama, saat menggambar diagram gaya dalam normal, daerahnya positif berada di atas garis netral, sedangkan daerah negatif berada di bawah garis netral. Yang kedua, saat menggambar diagram gaya dalam lintang, daerah positif berada di atas garis netral, sedangkan daerah negatif berada di bawah garis netral. Yang ketiga, saat menggambar diagram gaya dalam momen, daerah positif berada di bawah garis netral, sedangkan daerah negatif berada di atas garis netral. Kita langsung kerjakan soal. Pada contoh soal 5 merupakan latihan dari contoh nomor 2 dan 4 yang telah dibahas sebelumnya. Yang sudah kita bahas tadi tuh, ini contoh soalnya seperti ini lagi, tapi kali ini kita akan langsung masuk ke penggambaran diagramnya. Mulai dari penjelasan yang pertama, diagram gaya dalam lintang. Diagram gaya lintang itu sesuai dengan yang sudah tertera di tabel, hanya tinggal dimasukkan angka dan titiknya itu. Diagram gaya lintang itu bila dijumlahkan nilainya adalah 2 ton sesuai dengan nilai beban P yang bekerja pada titik C. Diagram gaya momen, diagramnya seperti ini. Yang berikut kita masuk ke definisi beban merata. Beban terbagi adalah muatan yang tidak tertuju pada satu titik tetapi terbagi pada bagian atau seluruh elemen struktur tersebut. Dalam mekanika rekayasa biasanya diklarifikasikan menjadi 2, yaitu beban terbagi rata persegi dan beban terbagi segitiga. Seperti pada gambar. Langsung ke contoh soal dan pembahasan. Suatu konstruksi balok sederhana dengan bentang L sama dengan 5 ton dibebani beban terbagi rata sebesar Q sama dengan 10 ton meter seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hitunglah reaksi peletakan yang terdapat dan hitung pula gaya dalam, gaya lintang dan gaya momen serta gambar diagram gaya dalam, gaya lintang dan gaya momen. Penyelesaiannya, posisi atau letak dari beban terpusat Q adalah berada di pusat beban merata tersebut. Berdasarkan gambar konstruksi simpel BEM di atas dapat diketahui tipe beban merata di atas adalah beban merata terbentuk persegi panjang sehingga titik berat dari persegi panjang adalah 1/2 L sama dengan 1/2 5,0 meter sama dengan 2,5 meter. Step yang pertama itu ubah
beban merata menjadi beban terpusat agar mempermudah perhitungan reaksi perletakan Q sama dengan Q kecil kali L. Artinya beban Q kecil bekerja sepanjang L sama dengan 5,0 meter. Sehingga beban Q harus dikalikan panjang di mana beban Q tersebut bekerja. Q besar sama dengan 10 ton per meter kali 5,0 meter, Q sama dengan 50 ton. Langsung saja masuk ke contoh dan pembahasan. Suatu konstruksi balok sederhana dengan bentang L sama dengan 5 meter dibebani beban berbagai merata sebesar Q sama dengan 10 ton per M seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hitunglah reaksi peletakan yang terjadi dan hitunglah pula gaya dalam NDM serta gambar diagram NDM. Penyelesaian. Yang pertama itu posisi atau letak dari beban terpusat Q adalah berada pada pusat beban merata tersebut. Berdasarkan gambar konstruksi Semblet beban di atas dapat diketahui tipe beban merata di atas adalah beban merata terbentuk persegi panjang sehingga titik berat dan persegi panjang adalah 1/2 L sama dengan 1/2 5,0 meter sama dengan 2,5 meter. Step yang pertama, ubah beban merata menjadi beban terpusat agar mempermudah perhitungan reaksi perletakan Q besar sama dengan Q kali L. Artinya beban merata Q bekerja sepanjang L sama dengan 5,0 meter sehingga beban Q harus dikalikan sepanjang di mana beban Q tersebut bekerja. Q besar sama dengan 10 ton per meter kali dengan 5,0 meter, Q besar sama dengan 50 ton. Lihat gambar. Step yang kedua, hitung reaksi perletakan. Sigma MB sama dengan 0, asumsikan RVA arahnya ke atas, maka positif RVA dikali 5 meter kurang dengan Q dikali 2,5 meter sama dengan 0. Positif RVA dikali 5 meter kurang dengan 50 ton dikali 2,5 meter sama dengan 0. Positif RVA dikali 5 ton kurang dengan 1,25 ton meter sama dengan 0. Positif RVA kali 5 ton sama dengan positif 125 ton kali meter, RVA sama dengan positif 25 ton kali meter. Karena nilai positif maka arah gaya RVA ke atas. MA sama dengan 0, asumsikan RVA arahnya ke atas, maka negatif RVB kali 5 tambah Q kali dengan 2,5 meter sama dengan 0, min RVB dikali 5 meter ditambah dengan 50 ton dikali 2,5 meter sama dengan 0, min RVB dikali dengan 5 meter tambah 125 ton kali meter, hasilnya adalah positif RVB disama dengan positif 25 ton dikali meter. Karena nilai positif maka arahnya gaya RVA nya ke atas. Untuk sigma H sama dengan 0, asumsi ke arahnya ke atas, RH sama dengan 0. RVA tambah RVB kurang Q sama dengan 0, 25 ton tambah 25 ton kurang 50 ton sama dengan 0. Memenuhi semuanya. Hitung gaya dalam. Letak Q1 adalah 1/2 dengan titik A atau potongan 1,1, interval potongan 0,5 kali 5,0. Segmen pengamatan AB, arah pandangan kiri potongan. Seperti pada tabel. Rumus gaya dalam sama dengan 0. Gaya lintang, rumusnya RVA kurang Q sama dengan 25 kurang 10X. Momennya FA kali X kurang Q1 kali 1/2X sama dengan 25X kurang 10X kali 1/2X sama dengan 25X pangkat 2 kurang 5X. Hitung reaksi maksimal letak maksimum. Rumus RVA gaya dalam, titik tinjau, gaya dalamnya sama dengan 0, gaya lintangnya RVA kurang X1 25 kurang 10X. Rumus gaya momen RVA kali X kurang X pangkat kurang Q1 kali 1/2X. MA sama dengan 25X kurang 10X kali 1/2X sama dengan 25X pangkat 2 kurang 5X. Rumus gaya momen MX sama dengan 25X kurang 5X pangkat 2. Jarak X dari sisi kiri balok di mana terjadi momen maksimum adalah sebagai berikut. Letak momen maksimum berada pada X sama dengan 2,5 meter. Perhitungan dari sisi kiri balok yaitu A, sedangkan besaran momen maksimum adalah ukuran I untuk X sama dengan 2,5 M, MX sama dengan 25X kurang 5X pangkat 2. M maksim adalah 25 kali 2,5 kurang 5 kali 2,5
pangkat 2. M maksimum sama 31,25 ton meter. Step 5, gambar diagram. Pengertian balok overhang. Balok overhang merupakan balok sederhana yang dilengkapi atau memiliki satu atau dua titik bebas pada salah satu ujung ataupun bisa kedua ujungnya. Dengan pengertian lain, balok overhang adalah balok sederhana yang salah satu atau kedua ujungnya menerus. Contoh balok overhang ditunjukkan pada pemodelan mekanika rekayasa di bawah ini. Untuk perjanjian tanda, reaksi perletakan. Gaya vertikal, jika gayanya ke atas maka tandanya positif, jika gayanya ke bawah tandanya negatif. Gaya horizontal, jika arah gayanya ke kanan maka positif, arah gayanya ke kiri negatif. Gaya momen, jika searah dengan jarum jam arahnya positif, jika berlawanan dengan arah jarum jam hasilnya negatif. Kita langsung masuk ke contoh soal. Seperti pada gambar soal yang ditunjukkan, diketahui P1 sama dengan P2, P1 P2 sama dengan 2 ton, B total sama dengan 5,0 M. Ditanya reaksi peletakan di titik A dan titik B, hitung gaya dalam lintang, hitung gaya dalam momen, gambar diagram bidang D dan M. Ya, langsung saja di hitung gaya dalam. Gaya dalamnya seperti ini. Untuk gaya dalam normal, Nx sama dengan 0. Gaya dalam lintang, rumusnya dx sama dengan positif RVA, dx sama dengan positif 0,143. Untuk gaya momen, positif RVA dikali x sama dengan positif 0,143 x. Untuk penyelesaian gaya dalam potongan 2, rumus gaya normalnya tidak ada. Gaya dalam gaya lintang, positif RVA kurang P1 sama dengan positif 0,143 kurang 2 sama dengan negatif 1,8857. Untuk gaya dalam momen, rumusnya Mx sama dengan positif RVA kali X kurang P1 kali X kurang 1,75 sama dengan positif 143x kurang 2x tambah 3,5 sama dengan negatif 1,857 tambah 3,5. Seperti yang digambarkan, seperti tertera di gambar. Gaya lintangnya 1,75 sama dengan min 1,857 seperti bawah. Demikianlah presentasi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.